لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan izin, inayah, ridha, berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dihadirkan oleh Allah dan mendapatkan diri kita berada di tengah-tengah jamaah melakukan ibadah malam bersama, melakukan salat Isya dan insyaallah tarawih bersama. Ini yang pertama, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia diberikan anjuran dan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani hari-hari kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama melakukan kebajikan-kebajikan itu dan tanggung jawab itu. Sebelum diperintahkan kepada umatnya untuk berbuat dan untuk berpanut, maka Nabi terlebih dahulu mengerjakannya. Inilah salah satu keistimewaan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan suci Ramadan ditemui oleh Jibril, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih baik lagi pada kebaikan-kebaikan dan lebih cepat lagi menjalankan kebaikan-kebaikan dari cepatnya angin yang bertiup. Ar-rihul mursalah, angin yang bertiup. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam keterangannya terhadap Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan ar-rihul mursalah ini adalah kebajikan-kebajikan yang dikedepankan oleh Nabi. Dan begitu banyak kebajikan itu. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu menyebutkan ada 10. Salah satu di antaranya adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera dan tidak menunda-nundanya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini hendaknya diisi dengan sebaik-baiknya. Mari kita lihat seperti apa infak itu di dalam penjelasan-penjelasan dan di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu, terutama berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Infak itu dibagi dua. Ada yang namanya al-infaqu 'alal 'iyan. Yang pertama adalah infak kepada keluarga. Ada yang kedua adalah al-infaqu
fi sabilillah atau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya secara hakikat semuanya di jalan Allah, tetapi ada yang sifatnya wajib. Yang sifatnya wajib ini adalah kewajiban seorang ayah terhadap keluarganya. Ini juga infak. Dan ini didasari oleh ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Sering kita baca, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kepada seorang ayah berkewajiban untuk berinfak, ya, memberikan infak kepada anak-anaknya dan istrinya sesuai dengan standar yang ma'ruf, yang dikenal. Ya. Ayat yang lain surat At-Talaq, liyunfika dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaklah orang yang punya kelonggaran itu berinfak sesuai dengan kelonggarannya. Dan barang siapa yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rezekinya, hendaklah ia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah padanya. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah tidak membebankan satu beban dalam hal infak ini kepada seseorang kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah padanya. Ini menunjukkan bahwa infak ini sebelum kita berinfak keluar, kita memperhatikan keluarga terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai kita berinfak, khususnya bulan suci Ramadan ini. Banyak kita berinfak keluar, tetapi di rumah kurang berinfak. Anak istri kurang diinfaki. Kemudian yang lain adalah masih ada keluarga. Di sini saya akan memberikan satu informasi tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan posisi infak yang tertinggi. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin wa dinarun anfaqtahu 'alal ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlika. Rawahu Muslim. 1 dinar kalau bahasa kita adalah 1 sen, kira-kira begitu. Dahulu itu 1 dinar atau 1 dirham seperti itu. 1 dinar kalian infakkan di jalan Allah, lalu 1 dinar kalian infakkan membebaskan orang yang terkungkung atau budak, ya. Atau 1 dinar kalian sedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian 1 dinar kalian infakkan kepada keluarga kalian. Yang paling tinggi pahalanya adalah yang kalian infakkan pada anggota keluarga. Baik. Ini termasuk nafkah ini, maksudnya ini termasuk nafkah. Dan ini diperkuat oleh informasi lain, afdalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyali. Utama-utamanya 1 dinar diinfakkan oleh seseorang adalah dinar yang diinfakkan kepada keluarganya. Lalu dinar diinfakkan kepada kendaraannya di jalan Allah. Lalu dinar yang diinfakkan kepada sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Coba kita perhatikan ini Bapak Ibu, betapa luar biasanya yang namanya infak ini. Pertama-tama dulu kepada keluarga. Ya, bahkan di dalam ayat lain dikatakan wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Dan orang-orang keluarga dekat itu adalah jauh lebih utama untuk diperhatikan. Jadi setelah itu barulah seseorang itu keluar berinfak di jalan Allah, yaitu dengan standar yang lebih umum. Fi sabilillah
apa saja yang kita lakukan itu karena Allah dan untuk keperluan-keperluan yang membangun agama Allah dan membangun syiar-syiar Allah dan membangun kebaikan. Termasuk diantaranya adalah infak kepada masjid, kepada jembatan, kepada hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan kaum muslimin. Maka untuk ini cara menginfakkannya adalah yaitu memilih dari harta kita yang terbaik, bukan memilih yang harta kita yang sisa-sisa. Dan ini adalah tantangan dan perjuangan pada keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna." Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik yang kalian hasilkan dari hasil kerjamu, dan infakkanlah yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman atau kebun-kebun kalian yang dikeluarkan oleh bumi. Dan janganlah memilih menginfakkan sesuatu yang buruk. Ya. Yang buruk ini adalah sesuatu pilihan yang lain. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Kalian sendiri tidak mau memilih untuk diri kalian. Bahkan kalian memicingkan mata di saat kalian ingin mengambil yang buruk. Kenapa itu yang diberikan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika penjelasan ini turun disertai dengan penjelasan-penjelasan yang lain, itu para sahabat Nabi yang merasa memiliki kelebihan daripada nafkah dari keluarganya, itu kemudian bangkit rasa untuk bersegera di dalam hal infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika surah Ali Imran ayat 92 turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapat mencapai tingkat kemuliaan kecuali Anda menginfakkan apa yang kalian sukai. Maka seorang sahabat bernama Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, aksarul ansari bil madinati malan min nakhl. Dia adalah petani yang paling tersohor dan paling banyak kurmanya di Madinah. Bahkan salah satu kurmanya itu, pohon kurmanya itu, kebun kurmanya di depan masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa masuk ke kebun itu disebabkan karena di tempat itu ada sumur yang airnya ma'un thayyib. Airnya itu sangat-sangat manis dan nikmat. Airnya itu, ya, tidak perlu dimasak itu airnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu masuk di situ. Tetapi ini kebun kurma yang luas. Begitu mendengarkan ini, maka Abu Talha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya Rasul, saya sudah tahu bahwa ayat tentang kalian tidak akan mencapai tingkat kebaikan sesungguhnya kecuali kalau mengeluarkan sesuatu dari apa yang kau cintai. Tentu sesuatu itu melebihi dari infak harta benda, ya, yang ini infak keluarga, ya. Kemudian wa inna ahabba mali ilayya bayraha. Sesungguhnya harta yang paling aku perhatikan dan paling aku suka, ya Rasulullah, inilah kebun Bayraha. Bayraha namanya itu kebun, ya. Fa innaha sadaqatun lillah. Seluruhnya saya infakkan sudah di jalan Allah.
Tidak ada lagi. Sudah semuanya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kaget. Tidak menduga keimanan sahabat ini melampaui dari ekspektasinya Nabi. Melampaui. Ya, tidak pernah terfikir Nabi kalau ada sahabat yang mau seperti ini. Sehingga mengatakan, bah itu artinya, wah kalau kita. Kalau bahasa Bugis. Dede kalau orang Makassar. Kira-kira begitu. Dzalika malun rabih. Wah, ini adalah harta yang berlimpah. Dzalika malun rabih. Ini sangat banyak ini kalau ini. Wa qad sami'tu ma qulta. Hai sahabatku, saya sudah menangkap, sudah tahu apa yang kau ucapkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Menurut saya tidak usah limpatkan semua ini. Cukup ini tempat bagikan kepada kaum kerabat kalian. Ya, coba kaum kerabat. Faqala Abu Talha, af'al ya Rasulullah. Kalau itu perintah ya Rasulullah, saya laksanakan. Kalau itu perintah, maka Nabi mengatakan itu perintah. Ya, jangan kamu berikan seluruhnya di jalanan, sudah bagi kepada keluargamu. Kemudian para perawi mengatakan faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, muttafaqun alaihi. Lalu Abu Talha membagi hartanya itu kepada kerabatnya dan keponakan-keponakannya. Ya, luar biasa. Ini Abu Talha ini diriwayatkan, saya sudah sempat cek datanya, bahwa ada dua riwayat mengatakan beliau wafat di Madinah, tapi ada lagi satu riwayat yang mengatakan dia wafat di Yunani. Ya. Jadi beliau berusia panjang sampai wafat pada tahun 39 masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia pergi berdakwah, dan ketika dia berdakwah berangkat ke Yunani, di tengah-tengah jalan di dalam kapal dia wafat. Ya, 14 hari baru sampai di Yunani kapal itu, dan jasadnya tidak membusuk. Iya, jasadnya biasa-biasa, bahkan wangi dan harum, sampai di sana dikuburkan di sana. Begitulah ceritanya para sahabat. Jadi berdasarkan informasi ini dapat kita ketahui bahwa infak khususnya di bulan suci Ramadan ini adalah pahalanya dilipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Ya, lebih dari 700 kali lipat. Tetapi apabila kita berinfak, itu kita sesuaikan dengan kondisi diri. Kalau hanya secukupnya untuk keluarga, ya, maka infaklah dengan ikhlas untuk keluarga. Tetapi apabila itu ada lebihnya, maka infaklah di jalan Allah dan sesuai dengan kemampuan. Ini artinya bahwa umat ini tetap harus memperhatikan kewajibannya, tetapi kewajibannya secara umum terhadap agama, terhadap kemaslahatan umum juga harus diperhatikan bila kondisi dirinya itu melebihi. Karena seperti di dalam ayat tadi dikatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar apa yang diberikan Allah padanya. Oleh karena itu, marilah kita insyaallah bersedekah, berinfak sesuai dengan thayyibun nafs, sesuai dengan hati yang ikhlas, maka itu insyaallah akan mendapat kita akan menggapai di jalan Allah Subhanahu wa taala posisi yang tinggi, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa yafawsal mustaghfirina. Akhirul kalam, wallahu waliyul mu'minina wal muttaqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.